Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelompok rumus information yang ada di Microsoft Excel. Nah, kita akan bahas spesifik untuk rumus N, NA, error type, dan juga info. Nah, sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Jadi rumus informasi yang akan kita bahas itu ada 5 ya. Kayak gue sebutin di awal ada N, NA, error type, dan juga info. Nah, masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri. Nah, karena dia sebagai kelompok rumus informasi, jadi kalau dari namanya doang kita udah tahu ya dia berfungsi untuk memberikan informasi mengenai apa yang ingin kita dapatkan. Nah, information ini bisa berupa information di row, column, cell, bahkan spreadsheet atau sheet yang kita punya kayak gitu. Nah, kita langsung melangkah ke rumus yang pertama yaitu rumus N. Nah, rumus N dia adalah berfungsi menampilkan nilai yang dikonversikan menjadi angka. Jadi dia mengkonversi ya, nilainya dikonversi menjadi angka nih. Tapi konversi yang kayak gimana yang dimaksudkan? Jadi gini. Oke. Contoh sintaksnya dulu gue bahas N dalam kurung nilai. Jadi setelah N itu kita kasih masuk value. Nah, kita masukin value-nya bisa angkanya langsung, bisa juga bayar referensi. Nah, kalau punya data bisa langsung pakai referensinya. Kalau memang mau ketik langsung atau karena mungkin datanya nggak banyak bisa langsung diketik pakai string text atau langsung pakai angka yang dimasukkan atau data yang dipakai kayak gitu. Nah, sekarang kita melangkah di contoh penggunaan langsung nih. Nah, contoh penggunaannya, misalkan variabel ini ada variabel yang gue punya ya. Kemudian gue pengen tahu nih kalau kita pakai N hasilnya kayak gimana, fungsi rumus N ya. Nah, sama dengan N, kemudian buka kurung value-nya nih. Nah, value yang brosis mau pakai yang mana? Misalkan contoh gue mau cari value 84. Nah, value 84 ini ketika kita pakai nilai N hasilnya gimana sih? Hasilnya akan menjadi 84. Loh, kenapa kok 84 munculnya di 84 ya? Gue coba ganti general dulu. Nah, iya, karena di sini gue kasih penjelasan nih, jika nilai adalah atau merujuk ke jadi sebuah angka, maka N akan mengembalikan angka tersebut gitu. Jadi langsung dibalikin nih, kalau 84 jadi 84 karena dia masuk di kategori ini, sebuah angka dia akan langsung dibalikan kembali di angka tersebut. Kemudian sebuah tanggal dalam salah satu format tanggal bawaan yang tersedia dalam Microsoft Excel akan dirubah menjadi nomor seri tanggal tersebut. Jadi yang awalnya tanggal, ketika di setting general maka dia akan balikin ke nomor serinya tuh, jadi yang 44 sekian gitu. Itu kalau tanggal yang dikenali di Microsoft Excel gitu. Kalau nggak dikenali gimana? Langsung jadi 0 kayak gitu. Nah, kemudian true ketika nilai logik ya, jadi nilai logiknya true itu dia akan dapat nilai 1, akan dikonversi jadi 1. Kalau false dia akan dikonversi nilainya jadi 0. Kemudian jika nilai kesalahan seperti div x, kemudian num, referensi, nah ini akan dibalikan sesuai dengan nilai kesalahannya. Jadi kalau pagar value ya pagar value, kemudian kalau pagar NA ya pagar NA gitu. Kalau nilai kesalahan dia akan dibalikin ke nilai kesalahan. Nah, kemudian yang lainnya dia akan dibalikan ke 0. Nah, termasuk teks dia bisa dikembalikan ke 0 kayak gitu. Jadi ada patokannya ya untuk menggunakan N tadi. Nah, kalau N yang kita coba di awal tadi, karena dia masuk dalam kategori sebuah angka, maka dia akan dikembalikan atau ditampilkan angka tersebut. Nah, sekarang kita coba nih yang kedua. Sama dengan N, kemudian kita buka kurung value-nya, kita mau kasih ganjil nih. Nah, kalau kita pilih ganjil di sel C15 nih, kira-kira hasilnya apa? Bener banget, hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena dia masuk kategori yang lainnya. Dia tidak masuk kategori sebuah tanggal. Dia bukan tanggal nih. Si ganjil ini kan bukan tanggal. Dia juga bukan nilai logik, true atau false. Dia juga bukan nilai kesalahan. Maka dia termasuk yang lainnya. Yang lainnya tuh bisa termasuk teks kayak gitu ya. Jadi kalau dia lain-lain, oh berarti dia nilainya menjadi 0 kayak gitu. Nah, kemudian false nih, kalau gua masukin false hasilnya akan jadi apa? Hasilnya kalau false adalah langsung kelihatan ya, adalah 0 kayak gitu. Karena di sini langsung ditunjukin kalau false 0 karena dia nilai logik ya. Kalau false dan true kayaknya udah clear lah ya. Karena true itu berarti 1, kalau false itu berarti 0. Hampir semua rumus atau semua sintaks di Excel ketika dia menghadapi atau dihadapkan dengan fungsi logik, true pasti dianggap nilai 1, kemudian false pasti dianggapnya nilainya 0. Jadi ini clear banget deh kayaknya kalau ini begini. Nah, kemudian tanggal nih, kita punya tanggal 11/08/2017.
17. Nah, selain bisa diketik langsung kayak tadi sama dengan N, Brosys juga bisa masuk di cara kedua, yaitu masuk di formula. Kemudian mana nih fungsi information, kok nggak ada? Ya, masuk di more function, kemudian cari yang information, cari yang fungsi N. Nah, ini ya fungsi N ya. Nah, tinggal klik, dia akan langsung muncul function argumen. Nah, mau value yang mana? Misalkan gue maunya pakai value yang di D17, gue klik D17, kemudian gue enter, dia akan langsung muncul nih previewnya. Jadi yang awalnya tanggal itu langsung dirubah jadi seri tanggal gitu. Jadi sebuah tanggal dalam salah satu format tanggal bawaan yang tersedia dalam Microsoft Excel, dia akan dikonversi menjadi nomor seri tanggal tersebut. Jadi kita klik OK, dia akan berubah nih jadi nomor serinya kayak gitu. Nah, selanjutnya misalkan gue kalau true gimana nih? Boleh kita coba cek. Misalkan true, masuk di information, kemudian N, cek value-nya. Gue maunya true berarti gue pilih di C18, kemudian di enter. Nah, langsung muncul nih previewnya. Kalau true berarti dia nilainya 1, jadi dikonversi menjadi angka 1. Oke, hasilnya akan langsung muncul seperti yang kita setting kayak gitu. Nah, misalkan Brosys mau terapin ini di seluruh data yang Brosys punya, tinggal double klik di pojok kanan bawah, atau bisa juga tekan tahan di pojok kanan bawah hingga dia kursornya muncul tanda tambah, kemudian tarik tahan sampai bawah sampai destinasi, kemudian lepas kayak gitu. Nah, di sini langsung kelihatan bahwa dia tanggal akan terkonversi menjadi seri tanggalnya ya, kemudian angka tetap ditunjukin angkanya genap. Kenapa dia kok 0? Iya, karena dia dianggap sebagai teks ya, karena dia tidak termasuk dalam kategori angka, tanggal, kemudian logic, true or false, dan juga nilai kesalahan. Nah, untuk nilai kesalahan kayak di sini div by O, nah, jadi dibagi sama dengan 0 ya, dibagi dengan 0 dia akan muncul nilai kesalahan juga. Kalau dia NA juga muncul NA. Nah, contoh di sini kan 15/0 tuh nilainya. 15/0 kan pasti dia div by O ya, jadi pasti dia error ya, makanya dia muncul div by O. Kemudian nilai kesalahan akan dikembalikan jadi nilai kesalahan, maka dari itu dia akan dikembalikan menjadi div by O. Nah, NA dia juga akan dibalikan menjadi NA kayak gitu. Jadi setiap nilai kesalahan pasti akan langsung dikembalikan kepada nilai kesalahannya. Kalau yang lainnya dia akan langsung dikembalikan ke angka 0 kayak gitu. Gampang banget penggunaan dari M, jadi menampilkan nilai yang dikonversikan menjadi angka. Nah, ini biasanya dipakai untuk mengelompokkan sesuatu ya, agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Oke, kita melangkah ke selanjutnya ke fungsi NA. Nah, apa nih fungsi NA? Oke, fungsi NA adalah menampilkan mengembalikan nilai kesalahan NA ya. Jadi ini gue kasih garis deh. Menampilkan atau mengembalikan nilai kesalahan NA. Rumusnya sintaks rumusnya sama dengan NA buka kurung tutup kurung. Jadi dia nggak punya argumen kayak gitu. Karena dia sebagai fungsi tambahan sih menurut gua. Karena dia kalau rumus itu hasilnya salah atau nilai kesalahannya NA, dia kan langsung muncul NA tuh. Nah, makanya kayaknya rumus ini jarang digunakan karena di Excel sendiri sudah langsung otomatis menunjukkan mana sih yang error by NA, non available. Oke, kita coba sih penerapan dari NA. Misalkan kita punya data nih, data nama kota, kemudian makanan khasnya, kemudian porsi persajiannya. Nah, kita mau cari makanan khas dari kelima kota ini. Gimana caranya? Yang paling mudah kan pakai VLOOKUP ya. Nah, untuk Brosys yang mungkin belum paham VLOOKUP, bisa nonton salah satu video gua yang bahas khusus mengenai VLOOKUP. Nah, VLOOKUP, kemudian pilih referensinya, kemudian blok data referensinya, karena gua maunya ambil yang makanan khas, gua pilihnya 3. Nah, kenapa kok di sini 3? Karena di sini CD-nya gua gabung ya. Jadi kolom CD-nya saat gua gabung sehingga ini terhitung sebagai 3. Jadi jangan sampai salah. Oke. False. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, langsung kelihatan tuh. Misalkan mau diterapin di semua data yang gua punya, double klik di pojok kanan bawah ketika muncul kursor tambah. Oke. Nah, di sini sebenarnya langsung muncul NA ya. Jadi misalkan Bali sama Jogja nih. Bali sama Jogja kok NA nih? Kenapa mereka NA? Karena mereka nggak ada di daftar ini, makanya mereka langsung muncul NA kayak gitu. Nah, misalkan gimana penerapan NA sendiri kalau nggak pakai sintaks nih? Boleh. Jadi misalkan
Brosys mau kerjain manual tuh, misalkan mau kerjain manual kan ya. Makassar apa nih, coto, berarti ketik coto. Kemudian Palembang misalkan apa, pempek gitu ya, jadi pempek. Nah kemudian Bali, nah Bali nih wah nggak ada nih, tapi gue nggak mau kosongin, biar gue kasih tanda kalau dia ada error nih, dia belum ada datanya tersebut. Nah bisa pakai sama dengan NA kemudian buka kurung tutup kurung. Nah dia akan menunjukkan bahwa oh ini error, jadi sebagai penanda doang di Brosys kalau sel ini nggak kosong, sel ini harusnya ada isinya, cuma dia error nih, datanya belum ada. Nah dengan manualnya Brosys bisa pakai sintaks NA, jadi sama dengan NA buka kurung tutup kurung kayak gitu. Nah, ini mempermudah Brosys agar selnya itu nggak kosong, biar dikasih tanda kayak gitu sih fungsi dari penggunaan NA. Jadi memberitahukan kepada si pemilik data bahwa oh ini lo masih error di sel ini kayak gitu. Itu fungsi dari NA. Tapi secara umum sih kalau menurut gua, kalau kita kerjain secara otomatis pakai rumus atau pakai function itu pasti langsung muncul ya. Tapi kalau memang dikerjain manual, ini berguna banget penggunaan dari NA kayak gitu. Kemudian di Lamongan, tadi kan kalau kita pakai rumus kan langsung kelihatan ya. Tapi kalau misalkan manual, Lamongan tuh berarti soto. Kita pilih soto. Nah Jogja juga nggak ada nih di data ini. Nah makanya kita harus kasih tanda, harus beri tanda. Oke, kita kasih tanda NA deh, agar kita tahu bahwa oh ini lagi error. NA buka kurung tutup kurung kemudian enter gitu. Atau bisa juga Brosys masuk di more function, di formula ya, kemudian more function, pilih information, pilih NA, kemudian oke, langsung jadi. Nah untuk function NA ini nggak ada argumen, jadi langsung hajar aja, buka kurung tutup kurung enter kayak gitu. Nah itu fungsi penggunaan dari NA, jadi menampilkan atau mengembalikan nilai kesalahan dari NA. Siap, kita melangkah ke selanjutnya yaitu error type. Nah, apa nih error type? Wah, error type ini adalah menampilkan angka yang terkait di salah satu nilai kesalahan dalam Microsoft Excel atau akan mengembalikan kesalahan NA jika tidak ada kesalahan. Nah, maksudnya gimana tuh? Contohnya gini. Jadi, misalkan nih, gue punya variabel yang salah-salah nih. Nah, gue mau tahu nih tipe errornya kayak gimana. Nah kadang kan kita mau mengidentifikasi nih error kalau di kita mau identifikasi di apa, misalkan berarti perlu di jangan dibagi dengan 0 kayak gitu. Kemudian kalau name misalkan kita mau dikasih notifikasi apa, nah itu kita bisa kombinasikan dengan if nantinya. Jadi error type ini dia mengidentifikasi nilainya. Jadi kan error type ini kalau boleh gue tunjukin di sini. Jadi setiap error value itu punya error type masing-masing. Jadi 0 itu dikategorikan sebagai 1 gitu. Jadi kalau div by 0 itu nama error type-nya 2, value itu error type-nya 3, ref itu reference itu error type-nya 4, name itu error type-nya 5, num itu error type-nya 6, NA itu error type-nya 7, getting data itu error type-nya 8, dan yang lainnya itu error type-nya NA. Nah gitu ya. Jadi selain error value yang ada di 1 sampai 8 ini, yang lainnya itu dianggap nanti ditunjukkan sebagai NA. Jadi errornya error nih kalau yang lainnya gitu. Karena kalau NA sendiri kan 7 tuh sebenarnya. Tapi kalau dia error value-nya itu selain dari 1 sampai 8 ini, maka dia akan ditunjukkan sebagai NA. Nah, kali ini gue nggak tunjukin cara penggunaannya ketika dikombinasikan dengan if ya, tapi nanti gue akan bahas satu video khusus agar Brosys bisa menggunakan error type yang dikombinasikan dengan if kayak gitu. Nah, gue ingin tunjukin penggunaan dari error type terlebih dahulu nih agar Brosys paham. Nah, error type itu sintaksnya adalah error type kemudian masukin error value-nya. Nah, error value bisa Brosys masukin langsung, ketik langsung, tapi biasanya error value kan pasti dari suatu nilai ya, dari suatu referensi ya, dari suatu sel. Maka dari itu pasti ada sel yang bisa dipilih kayak gitu. Jadi contohnya nih gue punya variabel error semua. Nah ini contoh variabelnya error value yang gue punya. Nah gue mau tahu nih pengelompokannya hasilnya gimana gitu. Contoh div by o, gue mau lihat nih dia termasuk error type-nya berapa gitu. Jadi gue ketik error type, langsung double klik, pilih selnya, langsung di enter, muncul nih error type div by o, dia error type-nya itu 2 kayak gitu. Nah kalau name berapa, tinggal ketik doang error type, double klik, pilih
selnya atau pilih error value-nya, langsung dia muncul kelima, name yang kelima ya gitu. Nah, jadi mudah banget untuk mengelompokkan. Ini termasuk error type yang bagaimana nih. Kemudian nanti ketika error type-nya gini, nanti perlu dikasih notifikasi. Nah, itu kalau mau digabungin atau mau diberi notifikasi itu harus dikombinasikan dengan rumus if kayak gitu. Nah, untuk penggabungan atau pembahasan khusus mengenai error type dan if, gua akan bahas satu video khusus agar BOSIS bisa langsung pakai gitu. Nah, contoh misalkan BOSIS, gue mau dituntun dong, gue gak biasa nih pakai ketik-ketik, boleh. Jadi BOSIS bisa masuk di more function, kemudian di information, masuk di error type ini dia. Nah, di error type ini BOSIS langsung pilih error value-nya. Karena gue punya referensi, gue pilih referensi. Contohnya yang gue pakai di sini adalah di C16. Gue enter. Nah, dia akan langsung muncul nih previewnya bahwa dia merupakan error value, error type-nya 7 dari error value ini. NA, error value-nya adalah 7 kayak gitu. Nah, misalkan BOSIS mau terapin ini di seluruh data yang BOSIS punya, bisa double klik di pojok kanan bawah ketika dia muncul kursor tambah, atau juga bisa dengan tekan tahan ketika kursornya muncul tambah, kemudian lepas di destinasi data yang diinginkan. Kayak gitu. Gampang banget kan untuk mengidentifikasi error type dari masing-masing error value yang kita punya. Oke, kita melangkah selanjutnya ke rumus type. Oke, rumus type ini apa nih? Nah, rumus type itu berfungsi untuk menampilkan tipe nilainya. Tipe nilai gimana tuh? Nah, kita bahas sintaksnya dulu. Sintaksnya itu adalah tipe, kemudian dalam kurung value atau nilai. Nah, jadi di sini ada pengelompokan lagi nih. Jadi namanya information itu pasti dikelompokin ya, karena kita mau tahu informasi ini dia kelompok apa, informasi ini kelompok apa. Nah, Microsoft Excel itu sudah memberikan pengelompokan masing-masing. Contohnya nih, jika nilai adalah angka, maka tipe mengembalikannya ke 1. Jadi dia termasuk kelompok tipe 1. Kalau dia teks, dia akan dimunculkan atau ditampilkan angka 2. Kalau nilainya nilai logik atau logika, maka akan muncul nilai 4. Kalau nilainya kesalahan, maka dia akan muncul nilai 16. Dan jika dia merupakan array, maka dia akan muncul nilai 64. Kayak gitu. Jadi mengidentifikasi nih, dia merupakan tipe apa. Kalau tipenya 1 berarti angka. Kalau tipenya 4 berarti nilai logika. Ketika nilainya 16 berarti dia nilai kesalahan. Langsung kita coba. Di sini gue punya variabel. Nah, gue punya variabel, kemudian di sini hasilnya. Nah, kita mau mengidentifikasi nih hasil atau pengelompokan dari tipe data yang gue punya ini, kayak gitu. Nah, contoh nih, gue mau cek si variabel C14. Nah, C14 ini kan ada namanya Dinarawasati nih. Gue mau cari tahu dia merupakan angka atau teks atau logik atau kesalahan atau array, kayak gitu. Nah, kita klik sama dengan ketik deh, sama dengan kemudian ketik type ya. Ketik type kemudian value-nya. Nah, karena gue udah punya sel referensi di sini di C14, makanya gue langsung pilih C14 kemudian gue enter. Dia memberikan nilai 2. Nilai 2 itu berarti dia merupakan teks kayak gitu. Jadi dia langsung mengidentifikasi bahwa di C14 nih lu punyanya teks kayak gitu. Jadi dia memberitahukan informasi bahwa di C14 ini berupa teks. Kemudian misalkan contoh nih di C15 ada apa tuh? Sama dengan ketik type, kemudian buka kurung, masukin di C15. Nah, kalau dilihat ini kira-kira apa? Benar banget. Ketika di enter hasilnya adalah muncul angka, yaitu di sini kan 15 juta nih, 15 juta otomatis dia angka. Nah, angka makanya ditunjukin sebagai 1 kayak gitu. Nah, contoh true nih. Wah, ini nilai logik dong. Nah, kalau logik berarti 4. Nah, gimana caranya kita identifikasinya? Pakai rumus, boleh pakai ketik tadi, boleh juga masuk di formula. Kemudian more function, information, kemudian pilih di type. Type itu agak bawah. Nah, kemudian pilih di tanda panah ke atas kalau BOSIS sudah punya referensinya, sel referensi. Tapi kalau BOSIS memang nggak punya sel referensi, bisa langsung diketik di bagian sini. Oke, nanti karena gue udah punya, gue pilih tanda panah ke atas, kemudian gue pilih selnya gue pilih di C16, kemudian gue enter. Nah, akan langsung muncul tuh reviewnya. Jadi untuk nilai di sel C16 itu adalah true, kemudian value dari penerapan
argumen yang gue pakai dari rumus yang gue pakai, rumus type ini dia menghasilkan 4 karena dia merupakan fungsi logic gitu. Logic namanya 4 ya. Logic itu true dan false. Oke, maka akan langsung muncul angka 4. Oke, selanjutnya div by O. Nah, div by O ini berarti dia nilai kesalahan tuh. Kalau nilai kesalahan berarti kita lihat akan muncul angka 16 kalau kita pakai. Nah, jadi masuk di formula more function, kemudian information type. Kemudian kalau sudah punya nilainya referensi, masukin referensi ya. Tapi kalau misalnya mau ketik langsung boleh. Gue udah punya referensi, gue pilih referensi di sel C17, kemudian gue enter. Nah, akan langsung muncul nih. Dia maksudnya 16. 16 ini apa? Tuh, nilai kesalahan. Karena dia merupakan hasil kesalahan ya, hasil kesalahan. Nah, kita lihat kalau nilainya, kenapa kalau div by O? Nah, karena 54 bagi 0. Nah, 54 bagi 0 otomatis dia akan muncul notifikasi bahwa div by O karena tidak ada angka yang boleh dibagi dengan 0. Karena kalau dibagi dengan 0, hasil kalau di matematika tak terhingga atau ada hilang tak terdefinisi. Nah, maka dari itu di Excel pun dia akan diinformasikan sebagai div by O. Maka dari itu, ketika div by O kemudian kita pakai rumus atau function type, dia akan dimunculkan angka 16 sebagai kelompok nilai kesalahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya array nih. Nah, array ini masih memang cukup jarang dipakai ya kalau untuk penggunaan Excel yang mungkin intermediate sama beginner. Tapi kalau dia sudah advance, array ini berfungsi banget. Nah, contoh array yang kita punya ini, nah kita mau pakai nih contoh tipenya. Kalau kita mau mengidentifikasi array, jadi sama dengan type, kemudian langsung pastein array yang kita punya kayak tadi. Nah, data array ini kita ketika enter dia akan memunculkan nilai 64 karena merupakan bagian atau dikategorikan sebagai array. Kayak gitu bos ya. Jadi masing-masing nilai, masing-masing variabel itu mempunyai tipenya masing-masing. Jadi memudahkan proses untuk mengidentifikasi nih, ini mana yang masuk teks, mana yang masuk logic, mana yang masuk kesalahan. Jadi data yang Bridge punya, misalkan Bridge mau kelompokin, bisa langsung pakai fungsi type kayak gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke fungsi info. Nah, fungsi info atau rumus info berfungsi menampilkan informasi tentang lingkungan operasi saat ini. Jadi bahasanya dia menunjukkan nih kondisi yang harus pakai. Jadi Excel-nya, laptopnya, sistem operasinya itu bisa ditunjukin di sini. Nah, caranya gimana? Pakai sintaksnya mudah banget sama dengan info, kemudian tipe teks. Tipe teks ini maksudnya gimana nih? Oke. Tipe teks itu jadi ada 7 ya brosis. Ada directory, numFile, origin, aus version, kemudian recalculation, release, dan juga system. Apa tuh maksudnya? Oke, directory. Nah, kalau dilihat itu jalur directory atau folder saat ini. Jadi tempat yang dipakai untuk penyimpanan itulah yang dimaksud sebagai directory. Jadi misalkan Bruce pengen tahu nih, file ini gue simpan di mana ya? Jadi bisa langsung ketik sama dengan info, kemudian buka kurung, ya akan muncul nih directory, numFile, origin, aus version, recalculation, kan recall game ya, recalculation, release, dan juga system. Nah, karena gue mau cari directory file yang gue punya ini, makanya gue pilih directory atau directory ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, oh ternyata dia ada di C user document. Nah, ini file yang gue pakai. Jadi dia disimpan di sini. Jadi misalkan Bruce mau tahu, gue simpannya di mana ya? Gue lupa nih. Nah, bisa langsung pakai salah satu Excel, salah satu sel, kemudian pakai rumus info. Sintaks info akan membantu Bruce untuk mengetahui di mana lokasi file yang Bruce simpan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau coba nih numFile. NumFile jumlah lembar kerja aktif dalam buku kerja yang terbuka. Buku kerja yang terbuka. Oke, buku kerja yang terbuka otomatis kita coba ya, info. Kemudian NumFile active worksheet. Nah, kita ada punya 1 2 3 4 5. Oke, karena ada apa? Kenapa 5? Kita punya NA, sheet NA, sheet N, sheet NA, sheet error type, sheet type, dan juga sheet info. Maka dari itu total ada 5. Sehingga ketika ditujukan, ketika kita pakai info NumFile, maka akan muncullah angka 5 di situ karena kita punya 5 active worksheet. Nah, jadi tergantung ya. Ketika Borsis punya misalkan 3 worksheet, berarti yang muncul di situ adalah 3. Selanjutnya adalah origin.
mengembalikan referensi sel absolut, sel paling atas dan sel paling kiri yang tampak di jendela. Jadi kalau sel paling atas yang gue punya ingatnya A ya, A1 ya. Kita coba sama dengan info, kemudian origin. Kita enter. Nah tuh A sampai A4 itu yang paling atas tuh. Kayak gitu. Keren kan? Jadi dia memberikan informasi mengenai data-data yang benar-benar berfungsi banget ketika kita butuh informasi mengenai sel atau space atau kolom yang kita punya. Kemudian selanjutnya kita mau cek nih OS version. OS version itu berarti versi sistem operasi saat ini sebagai teks gitu. Oke, jadi kita ketik info. Atau misalkan gua maunya dituntun deh. Oke, kalau mau dituntun berarti maunya di more function. Mana nih? Sorry, more function, information, kemudian info. Kemudian mau apa? Maunya gua ini deh, OS version, berarti pilihnya OS version. Ketiknya OS version. OS version. Oke, nanti akan langsung kelihatan bahwa gua pakai Windows 32 bit ya, gitu. Jadi ini memberitahu bahwa OS apa nih yang dipakai di sistem operasi atau di laptop atau di PC yang Brosis pakai. Oh ya, sebagai informasi, untuk yang origin dia akan langsung berubah-ubah kayak gitu. Jadi misalkan di bagian atas nih, contoh yang gue tadi kan A13 ya. Nah, originnya juga berubah nih. Yang paling atas dia akan menjadi paling kiri ya, paling kiri atas kan A tuh. Kemudian sampai A10 di sini paling atas. Jadi misalkan gue naikin jadi 13 nih ya, gue enter lagi jadi A13 gitu ya. Jadi berubah-ubah terus sesuai dengan kondisi yang paling atas kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk OS version versi sistem operasi saat ini ya. Kemudian kita akan coba recalculation. Maksudnya apa nih recalculation? Kita pakai info, kita coba cek ya fungsinya apa. Kemudian recalculation, jadi recalculation mode. Nah di sini loh automatic, kok nggak automatic taunya dari mana? Dari sini Brosis. Ketika Brosis masuk di formula, kemudian di calculation option akan kelihatan automatic except for data tables dan juga manual. Ketika Brosis pilihnya manual, maka di sini akan munculnya manual ketika dicari info mengenai recalculationnya. Tapi kalau Brosis pakai automatic kayak gue yang pakai saat ini, maka munculnya adalah automatic. Kayak gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang keenam adalah release. Apa nih fungsi dari release? Yaitu versi Microsoft Excel sebagai teks. Oke, kita coba ya. Nah, gue pakai Microsoft Excel yang tahun berapa nih? Yang rilisan tahun berapa nih? Oke, gue tinggal pakai info release, kemudian gue enter. Oh, ternyata gue pakai versi yang 2016 kayak gitu. Jadi misalkan Bruce pengen tahu Excel berapa atau pengen tahu versi yang kapan, itu bisa langsung cek di info, kemudian release-nya akan mempermudah Bruce dalam mengetahui version Microsoft Excel yang Brosis punya kayak gitu. Kemudian yang terakhir dari fungsi ini adalah sistem. Nama lingkungan sistem operasi ketika dia Macintosh maka akan muncul Mac, ketika dia Windows maka PC DOS kayak gitu. Nah kita coba cari tahu ini kira-kira PC gue pakai apa ya laptop gue. Kayaknya udah jelas ya kalau yang gue pakai itu Windows. Jadi ini munculnya PC DOS kayak gitu ya. Jadi ketika dia Windows maka munculnya PC DOS, ketika dia Macintosh maka akan muncul sebagai Mac kayak gitu bro. Jadi mudah banget informasi yang kita butuhkan mengenai lingkungan operasi saat ini bisa pakai rumus info. Mudah banget, gampang banget, jadi bisa langsung dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah sekian pembahasan gue untuk video kali ini. Untuk video NA, error type, dan juga info. Misalkan Brosis ada pusing atau masih bingung dengan kelima rumus ini, bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jelasin sampai paham. Oke? Sekian dari video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain it. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.